adik-adik Tunas. Bersukacita sekali pada siang hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah ataupun juga yang ada di rumah mengikuti live streaming. Kita siang hari ini mau bersyukur pada Tuhan, kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan lebih lagi. Kita mau naikkan pujian kita, dekat padamu Tuhan, itu kerinduanku.
setiap kerinduan hati kami untuk datang di hadirat-Mu. Kami mau mendengarkan suara-Mu, kami mau menaikkan pujian bagi-Mu. Engkau hadir di tempat ini Bapa, kami percaya Engkau akan memberkati setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semua siap untuk memulai ibadah ini. Mari kita semua yang percaya katakan bersama, amin. Oke, shalom semuanya. Shalom, apa kabarnya? Adakah yang bersuka cita hari ini? Kok pada diam semua ya? Sudah pada dapat coklat belum? Enggak dapat coklat ya? Hari ini dikenal orang-orang tanggal 14 Februari sebagai hari Valentine atau hari kasih sayang. Kakak-kakak di sini sudah dapat coklat? Sudah? Oh yakin. Adik-adik di sini juga belum semuanya dapat mungkin ya. Kak Amel juga nggak dapat coklat loh. Tahunya lain. Oke, nggak perlu khawatir adik-adik, walaupun di sini banyak yang masih single, tapi kita percaya kita punya seorang pribadi yang sangat mengasihi kita, yang sangat mencintai kita, jauh melebihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa namanya? Yesus. Kita punya kekasih yaitu namanya Yesus. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau katakan Yesus kekasih jiwaku. Kita mau sama-sama bangkit berdiri, Kak Apel ajak kita semua untuk bersukacita bersama. Kita mau katakan Yesus kekasih jiwaku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan tetapi ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan tetapi ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, dengan gendang ku puji dengan tetapi ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku. Beri tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita mau percaya hanya Tuhanlah sumber kekuatan kita. Hatiku percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia guru batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku
kita. Silakan duduk adik-adik. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Kita mau pujikan bersama, hanya Engkau Tuhan, tempatku berharap. Selamanya Engkau kucinta dalam hidup ini Bapa. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Terima kasih Yesusku. Kau telah buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu, ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau. Kamel aja kita untuk semua bangkit berdiri lagi, kita pujikan. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Katakan selamanya, selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Untuk selamanya, selamanya Kau ku cinta. Kami mengucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus bekerja, Engkau berkati jam pemberitaan firman ini. Biar benih yang hamba taburkan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan anak-anak Tunas di tempat ini, ataupun juga untuk kakak-kakak yang membina Tuhan. Terima kasih.
Kami serahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk kembali adik-adik sekalian. Ya. Sekali lagi Kau Samuel mau menyapa ya. Shalom. Shalom. Ya. Sinin Kuaile ya. Gongsi Fat Cai gitu ya. Pemain musiknya di atas saja. Pemain musiknya siap-siap kalau saya nyanyi. Ya. Nah, iringi todu. Nah gitu. Ya. Gongsi Pak Cai ya, selamat tahun baru Imlek ya. Dan juga Kak Samuel juga mengucapkan selamat hari kasih sayang ya. Happy Valentine juga. Ya. Kita akan bersama-sama akan belajar satu hal ya. Februari ini kan katanya bulan yang paling enak ya. Buat yang kerja enak juga karena bulan cepat gitu ya. Dapat bayarannya cepat. 28 hari toh. Biasanya 31 atau 30 hari, sekarang 28 hari ya. Bagi kayak saya yang gajinya di akhir bulan gitu ya. Enak sekali, lebih gasik. Atau bagi yang masih muda juga biasanya juga suka karena dapat angpau. Nah, apakah ada yang dapat angpau? Atau dapat transferan OVO, atau transferan Dana, atau GoPay, atau mungkin lewat skin Mobile Legends, skin Free Fire. Ya, tapi mungkin tahun ini sedikit berbeda karena tidak bisa bertemu ya. Atau mungkin bagi yang anak kakak-kakak remaja yang sudah tahap akhir, kuliah, sudah cari kerja, mungkin sudah mulai pacaran. Wah, enak ya. Dapat coklat, dapat apalagi sih biasanya? Kayaknya Kak sama Ci Amal tuh enggak pernah Valentinean deh. Enggak pernah ya? Kak Sama pernah mau ngasih coklat buat sendiri, coklat gagal. Bukan coklat jadinya hitam. Ya, buat coklat batang terus tak godok sendiri, tak bentuk jadi action figurnya Ci Amel gitu ya. Tapi enggak jadi, jadinya cuma apa ya itu ya? Jadi kayak undi-undi gitu toh. Padahal jadi cibi tapi jadinya undi-undi. Nah, biasanya dapat apa? Valentine dapat apa biasanya? Apa sih ya? Biasanya dapat apa sih? Teman. Teman. Bukan kamu. Coklat ya biasanya ya. Coklat. Temennya Kos Sama tuh ada yang dapat kalung. Ya. Ya itu buat yang borjuis lah ya. Kalung, gelang. Cincin enggak, belum berani. Soalnya biasanya pacarannya masih belum ketemu orang tua. Jadi kalau cincin kan sudah yang lebih tinggi ya. Nah, jadi mungkin bulan Februari mungkin ada banyak sukacita ya. Nah, kita akan membahas sama juga ya tentang cinta atau kalau di dalam rohani gereja kita lebih sering bicaranya mengenai kasih. Betul ya? Kalau cinta itu lebih ke seperti eros, kasih yang eros. Jadi antara yang manusia berlawan beda gender ya. Nah tapi kita tidak bahas itu. Walaupun nanti kita akan singgung sedikit-sedikit. Tetapi Kak Samuel akan fokus di mana yang dinamakan adalah kasih agape atau kasih ya. Kasih yang tulus. Nah mari kita buka bersama-sama di Alkitab kita. Ya di Yohanes 21. Apakah saya bisa dibantu LCD? Bisa ya. Yohanes 21 ayat ke-15. Kak Samuel akan bacakan bagi kalian semua. Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Pada murid-murid yang lain ya, pada waktu itu ya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba
dombaku. Nah, sampai di sini pembacaan ayat kita. Rekan-rekan, di dalam kekristenan kita ya, kata-kata love, kasih itu sangat besar bagiannya, porsinya ya. Kalau tidak ada love, mungkin Anda dan saya tidak mendapat hidup kekal, saudara. Ya. Satu-satunya alasan Tuhan menyelamatkanmu dan menyelamatkanku apa? Apa? Yohanes 3 ayat 16. Ada yang hafal? Karena begitu besar kasih Allah. Bukan karena Allah mengingat manusia, bukan. Tapi ditulis di firman Allah, karena begitu besar kasih Allah. Jadi kasih di dalam kekristenan itu besar sekali. Ya, di dalam kasih ada namanya kesetiaan. Di dalam kasih ada kebahagiaan. Di dalam kasih ada namanya apa? Kebaikan. Di dalam kasih ada namanya pengampunan. Kamu dan saya itu dipertemukan dengan Allah lewat Yesus Kristus karena kasih. Bukan karena Tuhan kita yang mulia. Terus dia bilang sama setan, aku bos di atas segala bos. Nek manusia bisa selamat, ya selamat. No, karena kasih. Jadi you and me rescue by love, gitu ya. Wih keren ya, betul loh ini loh, Inggrisku betul loh ya. You and me rescue by love. Ya. Jadi dasarnya Anda selamat sama saya itu karena kasih. Ya, ingat ya, bukan karena Ko Samuel ganteng, ya memang ganteng ya. Enggak apa-apa dong ya. Ya, bukan karena itu. Bukan karena Ko Samuel WL di sini sudah 30 tahun, 30 bulan, ya 3 tahun. Bukan Ko Samuel karena jadi ketua youth ngajar tunas, terus Tuhan, wah ya Eki setia banget, tak selamatkan ah. No. Tapi kamu dan saya tuh dapat porsi yang sama, semuanya selamat karena kasih, ya. Kemarin beberapa minggu yang lalu saya datang ke youth Victor, Pak Pendeta Victor yang khotbah di youth. Beliau mengatakan bahwa walaupun Anda merasa tidak dicintai oleh seseorang di dunia ini, baik orang tua, teman atau siapapun, ada satu pribadi yang mengasihi Anda, yaitu siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Ko Samuel, itu lagu lama. Teman-teman, ketika Anda tidak bisa mempercayai ada satu pribadi yang mengasihi Anda sedang berada di ujung tanduk kehidupanmu. Pasti hidupmu nanti nyelonong, jauh dari Tuhan, tidak pernah ke gereja, tidak hormat orang tua, temanmu mabuk-mabukan, temanmu kata-kata kotor, hidupmu bakalnya rusak. Karena kamu tidak bisa mempercayai ada satu pribadi yang mengasihi, itu siapa? Tuhan Yesus. Jadi saya sangat senang ketika menanamkan ke sekolah minggu, ke anak-anak tunas bahwa ada satu pribadi yang pasti menerima kamu. Namanya siapa? Tuhan Yesus. Kalau kamu sudah tidak bisa mempercayai ini, serius, bertobatlah rekan-rekan. Karena ketika kamu kehilangan ini, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkanmu di kehidupan kekal, betul? Wah enggak apa-apa, aku enggak percaya sama Tuhan Yesus mengasihi aku kok. Aku percaya sama Ko Samuel. Loh, Ko Samuel ini nanti mati di surga, diadili satu per satu. Jadi satu-satu. Terus kamu enggak selamat, Ko Samuel enggak bisa bilang, Tuhan tak gondeli Tuhan. Ingatlah pelayananku. Boleh ya Tuhan, masuk surga ya? Enggak bisa. Itu urusan pribadimu dengan Tuhan. Jadi yang pertama, kasih sangat besar porsinya di dalam kekristenan. Dan kasih itu diberikan Tuhan Allah buat kita dulu. Pahamilah ini benar-benar. Ya. Makanya ada, walau ku tak dapat melihat apa? Semua rencanamu Tuhan. Namun hatiku tetap
Nah, walaupun Anda tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, tapi kalau Anda mengasihi Tuhan, tidak masalah. Anda tetap ke gereja kok. Anda tetap menyembah Tuhan kok. Anda tetap akan berdoa kok. Kosam, hidupku berat. Tapi kalau Anda menyadari bahwa Anda dikasih Tuhan, saya percaya 100% Anda tidak akan pernah berlari dari Tuhan. So, anak muda, percayalah bahwa Tuhan itu mengasihi siapa? Mengasihi kau Samuel, mengasihi kalian semua. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya nggak tahu kenapa ketika bulan Valentine ini Kak Yaya menjadwal saya nggak tahu tuh. Ya. Apakah memang disengaja atau tidak, tetapi saya percaya bahwa jadwal ataupun tugas kalau diberikan kepada saya senantiasa berdoa bahwa ini memang Tuhan yang pilih gitu ya. Nah, saya kebetulan adik-adik, saya baru menikah bulan Desember, berarti pernikahan saya itu belum ada 2 bulan. Tanggal 20 Februari besok 2 bulan ya. Nah, temanya itu diperbarui cinta ya, memperbarui cinta kembali. Nah, percaya atau tidak percaya ya, Anda akan percaya. Anda akan percaya. Jadi dulu ketika Kosama seumuran kalian gitu ya, duduk di sini gitu. Ya dulu masih tidak ada jarak-jaraknya, masih boleh pepet-pepetan gitu. Ketika ada pendeta ya, mungkin Pak Fama ya sering dengar gitu ya Pak. Ada yang pendeta bilang, wah kamu tuh kalau pacaran ya toh, wah bisa ngomongnya, ya kakak mengasihimu ini. Biasanya kalau pacaran tuh ributnya karena apa? Tarungnya karena apa tarungnya? Dicat mantan, betul ya? Itu masalah paling besar ya. Dicat mantan, itu paling difficult, paling tinggi itu. Ya, itu struggle paling besar tuh. Nah, tapi setelah menikah beneran loh. Mencet odol, nutup pintu, matiin lampu, jadi masalah loh. Serius, tak kirain pertamanya itu guyonan. Alah apa iya toh, norak lah. Wong namanya pacaran, mencet odol, nutup pintu gampang lah ya toh. Ada ikatan cinta ya toh. Mosok yo mencet lampu tok mosok jadi masalah. Bisa loh teman-teman. Karena kalau pacaran kan ketemumu kan paling apa? Ya weekend gitu ya. Ya kalau setiap hari pun ketemu paling 3 jam. Ya, lah ini sudah nikah, melek ketemu, merem ketemu. Gitu. Melek pertama, merem terakhir di hari itu ketemu. Ya. Nah kadang-kadang masalahnya numpuk. Kalau Kosamuel sama Ci Amel tidak memperbarui cinta terus, mungkin ya nasibnya Mas El sama Mas Andin tak alami juga tuh ya, yang ikatan cinta ya, sedang berada di ujung tanduk gitu ya. Wah lagi di pengadilan agama. Nah gitu ya Pak Fama, betul ya, kita yang sudah menikah ya Pak Fama. Setiap hari itu harus every day ya, kita harus penuh dengan love ya. Nah saudara-saudari sekalian, tapi ada yang dahsyat. Ketika Anda memang benar-benar mencintai atau katakan cinta ya, harusnya lo ya kalau tulus lo ya, enggak perlu berusaha, cinta itu akan diperbarui secara otomatis gitu ya Pak Fama, betul ya. Mungkin pagi ini saya jengkel sama Ci Amel karena mencetnya odol dari tengah. Kalau saya dari pojok misalnya gitu ya, misalnya nih. Atau misalnya saya sering rumah itu padang semua. Wong bayare ya padha wae ora kacek akeh kok. Tapi Cak Amel boros. Pateni. Mungkin itu jadi masalah. Tetapi ada satu kekuatan di mana tengah hari atau malam hari saya menemui Cak Amel. Ingat tadi, di dalam cinta, di dalam kasih ada yang namanya pengampunan. Itu biasa kami lakukan setiap malam, kami bicara. Kalau Kosama bikin salah, ya, Kosama berdoa, Kosama mengaku salah, Kosama mengaku pada Tuhan. Kosama suami yang gagal hari ini karena menyakiti hatinya Cik Amel. Loh, itu namanya love, memperbarui. Bagaimana dengan hubungan dengan Tuhan? Ya,
Tuhan juga ingin memperbarui cintanya kalian tuh perbarui, ditumbuhkan. Mungkin pertama ketika kita tadi kita baca cerita Simon Petrus ini ketika dikatakan, Simon kamu mengasihi aku enggak? Jawabnya apa? Iya, aku mengasihimu. Apakah Tuhan berhenti? Tuhan berhenti? No. Tuhan berkata apa? Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi ketika kalian bicara, oh ya Kosam, aku mengasihi Tuhan. Menurut Samuel, mengasihi Tuhan tanpa melayani manusia, tidak bisa. Dengarkan saya lagi ya. Anda bilang mengasihi Tuhan, Anda rajin ibadah, Anda rajin pelayanan, Anda ke gereja seminggu 8 kali. Wah padahal seminggu 7 hari, 8 kali mbuh lah ya. Nah seminggu 8 kali. Tetapi ketika ada di sini adik Anda, saudara Anda butuh bantuan Anda bilang no, aku hanya mau hubungan dengan Tuhan saja. Menurut saya Anda belum mengasihi Tuhan. Kita ini masih tidak punya sayap saudara. Coba lihat kanan kirinya. Apakah ada sayapnya? Ada sayapnya? Tidak ya? Nah, sebelahmu malaikat? Levi sebelahnya malaikat? Bukan ya? Depannya malaikat? Oh bukan, Roselin. Sampainya kau sama malaikat? No, enggak lah ya. Enggak perlu dinyanyikan lagunya Glenn. Enggak, saya tahu kalian semua bukan malaikat. Karena enggak bisa terbang. Ya. Nah, berarti dalam hidup kita itu kita memang harus menyatakan cintanya kepada Tuhan ini lewat ke orang lain. Jadi gembalakanlah domba-dombaku itu bicara mengenai layanilah sesamamu. So ketika kamu bilang, oh ya aku dari gereja, kasihku diperbarui. Tapi kamu pulang, kamu ketemu mama bilang, yuk belajar yuk. Apa tuh? Belajar terus. Menurut saya balik ke gereja lagi aja. Balik ke gereja diperbarui lagi. Pulang. Loh, saya sering kali bilang sama teman-teman di sini ya. Mengalami hadirat Allah itu bukan berarti bahwa Anda ketika menyanyikan pujian, kemudian Anda bisa berbahasa roh, atau Anda gelundung-gelundung di depan, koprol-koprol gitu, gimana, ketawa-tawa. No, menurut saya itu hanya manifestasi saja. Tetapi yang namanya perubahan atau ditemui oleh Allah, simple saudara. Saya mau kebaktian, contohnya saya mau kebaktian. Mungkin nih, Ci Amel lagi dandan, lama banget. Saya mungkin telat, jengkel. Saya masuk ke sini. Duduk. Kemudian saya nyanyi. Ubah hatiku seputih hatimu. Udah? Saya pulang, harusnya apa? Beb, Beb, I'm sorry. Itu namanya apa? Cinta yang diperbarui. Anda di gereja nanyinya tenanan bla 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 bla, di rumah ada masalah sama mama, Anda balik belum minta maaf, itu bukan cinta yang diperbarui. Itu cuma teknik nyanyi yang diperbarui. Tapi ketika Anda bilang hati yang diperbarui, bertemu dengan Tuhan pasti mengalami perubahan sikap. Bertemu dengan Tuhan pasti mengalami perubahan sikap. Ingat Sakeus, kepalanya botak, badannya pendek, naik manjat pohon. Tuhan bilang, aku mau makan di rumahmu. Di Alkitab dikatakan ketika Yesus masuk, makan, Yesus belum khotbah, Sakeus ngomong apa? Tuhan, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada yang ku peras tak ganti berkali-kali lipat. Loh, Yesusnya berkhotbah enggak? Belum, cuma ketemu. Ketemu sudah mengalami perubahan. Jadi
Ketika kita mengalami ketemu sama Tuhan, cinta kita tuh pasti diperbarui. Nah, nyatanya adalah hubunganmu dengan manusia, ya. Dan yang ketiga, rekan-rekan, saya tadi katakan bahwa ketika Anda mengatakan bahwa Anda cinta, ya, tidak perlu disuruh, tidak perlu didikte, Anda akan melakukan yang terbaik, betul? Betul? Ya. Kalau misalnya Anda lagi suka, siapa sih? Misalnya Anda suka lihat YouTube apa-apa, siapa? Billie Eilish. Billie Eilish, benar ya? Billie Eilish ya. Anda Billie Eilish. Loh, dia enggak pernah nyuruh nge-like IG-nya kok. Ya toh? Bu like. Atau ada yang di sini suka sama siapa? Anya Geraldine. Loh. Dia ngepost something. Loh, dia apakah minta, tolong ya, bantu untuk biar aku banyak like-nya tolong ya. Enggak kok. Kamu suka, bu like, ya toh. Yang suka apalagi misalnya, Just Unlimited. Wah, ya toh. Siapa sih namanya? Ya itulah ya, mereka mudeng kok. Mudeng lah ya. Si botak itu ya, yang rambutnya habis tuh, ya toh. Duh, enggak perlu ngomong-ngomong, tolong ya, aku nek buat video, tolong dilihat dong. Loh, enggak perlu. Kamu buka YouTube langsung ngomong lihat Jess, gitu. Jess langsung ketok seret, wah di subscribe. Loh, nek namanya orang yang cinta, enggak perlu disuruh, pasti dia akan melakukan yang terbaik, betul? Nah, mari kita lihat di dalam hati kita, saudara-saudara, ya. Apakah kita cinta sama Tuhan? Kalau memang di tengah-tengah ini ada COVID, kita tidak bisa ke gereja. Tapi sudah dibuka, ada live streaming, ada rekamannya kembali. Tapi ketika kita tidak mau buka live streaming, apakah itu berarti bahwa Anda mencintai Tuhan? Wah kok persembahan, tidak bisa ke gereja. Loh, sekarang sudah bisa transfer, sekarang bisa titip orang tua, sekarang bisa macam-macam. Kalau Anda tidak melakukannya, apakah itu dinamakan cinta pada Tuhan? Just simple, saudara. Namanya orang cinta, pasti dia melakukan yang terbaik dan yang terkeren lah buat yang dicintai. Ya, dan pasti orang yang mencintai Tuhan hidupnya pasti berbuah. Saya akan tutup dengan satu kesaksian, saudara. Saya suka sekali dengan kesaksian ini, sangat memberkati saya sekali. Di tempat ini, beberapa tahun yang lalu, ada seorang singer, sudah tua. Dia bukanlah singer yang dikatakan keren, enggak. Munculnya juga jarang. Dia keturunan kerajaan, serius, kok sama enggak guyon? Dia kerajaan. Dan kerajaannya sangat berbeda dengan kita lah ya. Dia ikut Tuhan, dia pelayanan, rumahnya jauh. Rumahnya di luar kota, jadi setiap kali kebaktian dia mintanya kebaktian 1. Dulu kebaktian 1 kita jam 6 pagi, dia harus berangkat jam 4 pagi. Just sekedar singer di sini, nyanyi, pulang. Tapi beberapa tahun kemudian hilang. Harusnya Sila mungkin tahu, Yaya mungkin tahu, ya. Danang tahu, kok Danang ya. Hilang, kita enggak tahu kabarnya. Bertahun-tahun untuk enggak ketemu. Akhirnya kok sama dapat kesempatan menjenguk, ternyata dia sakit. Cuma di rumah gitu toh. Ketika kita datang, Ko Samuel, Pak Benaya pada waktu itu orang 3, kita datang, kemudian kita tengok dia langsung bangkit gitu ya, senang dia senang. Terus omong-omong, tapi singkat cerita berapa waktu kemudian dia meninggal, teman-teman. Dia meninggal, nah kita bingung, Ko Samuel dibingung karena Ko Samuel harus melayani dia. Padahal satu keluarganya itu ya berbeda dengan kita lah ya. Ya Anda tahu maksud saya ya. Kemudian si kakaknya ini bicara gini,
adik saya itu sudah saya bisikin ketika dia mau meninggal. Saya bisikin, Dik, kembali ke keyakinan yang lama. Nanti hartamu tak kembalikan semua, namamu tak tulis di akte warisan, tak kembalikan semua, tak obatke sampai sembuh. Ingat ya saudara, sudah dibuang dari keluarga, hartanya dihabiskan, karena mengikut Tuhan, didepak dari keluarga, tidak layak untuk mendapat harta. Dan yang ketiga, sakit, tidak sembuh-sembuh. Bukankah ini alasan yang logis untuk kembali berpaling dari Tuhan? Ya toh? Bukan cuma ditinggal pacar loh, bukan cuma diputus loh, dikeluarkan dari keluarga, hartanya habis, sakit, bertahun-tahun sakit jantung. Ya. Tapi si singernya ini bilang apa? Mas, aku kula wis nderek Gusti Yesus. Aku wis dipetuk. Enggak mungkin aku ninggalkan Tuhan. Aku wis cinta. Meninggal saudara. Bagi Ko Samuel yang pada waktu itu dengar cerita ini dan tahu persis. Ini yang dinyanyikan oleh Hillsong ya. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Loh, sudah sakit, hartanya habis, gitu. Nggak punya temen yang nengok, nggak ada yang doain, tetap memegang Yesus. Ini yang namanya apa? Cinta. Karena dia tahu bahwa Yesus itu adalah sumber juru selamat. Adik-adik yang saya kasihi, saya tidak tahu nanti ke depan masalahmu seperti apa. Tetapi jangan pernah jual nama satu pribadi yang menyelamatkanmu, yaitu siapa? Yesus. Harusnya ada every day I love you. Loh, gitu dong ya toh. Enggak cuma sama gebetan Anda, tetapi Anda sama Tuhan every day I love you, ya. Jadi Ko Samuel berharap, Ko Samuel melihat kalian semua yang di sini, yang di gereja, ya. Ko Samuel tidak ingin 3 tahun lagi Anda hilang dari gereja. 4 tahun lagi Anda hilang dari gereja, ya. Ko Samuel sudah mengalami banyak sekali temannya Ko Samuel, pelayanan, rajin, digerus ke masalah, meninggalkan Tuhan. Ya, jangan ya. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus itu adalah juru selamatmu. Cintailah dia, ya toh. Kalau ada orang yang menyelamatkanmu gimana kira-kira? Kamu mau ketabrak mobil atau bis, terus kamu diselamatkan sama dia, bahkan dia yang ketabrak. Kira-kira gimana? Hutang budi enggak kamu? Hutang budi ya? Ya Yesus sama seperti itu. Coba lihat salib di sini. Yang harusnya tergantung itu kita semua nih. Kita yang digantung di sana, yang dituju lambung itu kita, atau yang dipatahkan kakinya itu kita. Tapi Tuhan menggantikan. Bukankah itu sudahlah satu alasan untuk kalian tidak meninggalkan dia ya? Oke? Yuk bangkit berdiri bersama-sama. Tutup mata kita, bangkit bersama-sama. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersama-sama menyatakan janji kita bahwa kita mau setia. Rabaya syekira ramaya syekira ramaya syekira. Kita nyanyikan lagu tadi ya, Ko Samuel yang tadi ajak kalian menyanyi. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap
namun hatiku tetap padamu. Kau ada untukku. Tuhan, kami mau bersama-sama menyatakan janji kami bahwa kami mau memperbarui cinta kami setiap hari, setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Cinta kami akan-Mu, kami mau memperbaruinya terus-menerus Tuhan. Maafkan, ampuni segala kesalahan kami jika kami masih tidak bisa mengasihi-Mu dengan sempurna. Kami masih punya kecacatan, kami masih punya kesalahan, kami masih sering berlari menjauh dari-Mu, kami masih sering berpaling dari-Mu. Ampuni kami Tuhan, saat kami tidak melihat kehidupan kami yang semakin baik, kami mulai meragukan-Mu. Ampuni kami, saat kami punya keinginan, Engkau tidak mengabulkannya, kami berkata Tuhan tidak baik. Ampuni kami Tuhan. Roh Kudus, bimbing anak-anak ini untuk lebih mengenal akan pribadi Tuhan yang mengasihi mereka. Biarlah damai sejahtera sukacita dari Tuhan senantiasa ada di dalam kami, ada di dalam sekolah kami, ada di dalam kuliah kami, ada di dalam masa pencarian kerjaan kami, ataupun masa di mana kami sebagai siswa-siswi SMP dimanapun kami berada. Jauhi dari pergaulan yang jahat Tuhan, jauhkan anak-anak ini dari pergaulan yang buruk, jauhkan dari segala pikiran yang kotor, kata-kata yang kotor. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Oke, terima kasih Kak Samuel atas firman yang telah disampaikan. Pengumumannya tetap minggu depan kita ada ibadah offline di gereja jam 11 siang sampai jam 12 dan juga ada live streaming di YouTube Tunas GIA Dr. Cipto. Oke, untuk mengakhiri ibadah apa? Ada pengumuman? Oh iya, kita lihat dulu pengumuman. Oh, ini untuk persembahannya, untuk persembahan perpuluhan, persembahan untuk operasional gereja, dan juga untuk persembahan perluasan lahan gereja. Untuk persembahan langsung bisa dibawa ke gereja saat ibadah offline. Dan yang berulang tahun tanggal 8 Februari, Excel Fentley Kurniawan. Happy birthday. Datang enggak ya di sini? Ada Excel? Oh enggak, berarti di rumah. Happy birthday Excel, Tuhan Yesus memberkati. Oke, baik, saya persilahkan Pak Fama untuk menutup ibadah kita siang hari ini. Cek, iya, oke. Ya, ibadah kita telah selesai, teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kehadiran kalian semua di tempat ini. Puji Tuhan hari ini cukup banyak ya, semakin minggu semakin bertambah. Jangan lupa untuk terus mengingatkan teman-teman yang lain untuk bisa hadir. Untuk kita sama-sama boleh mengalami hadirat Tuhan di tempat ini. Tetap semangat ya, semangat. Angkat tangannya dong, semangat. Iya, anak-anak Tunas yang luar biasa. Terima kasih kakak-kakak yang sudah melayani hari ini, Tuhan memberkati. Juga multimedia semuanya, Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan boleh memperlengkapi kita lebih lagi. Ya, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Haleluya, terima kasih. Bapa di surga, kami bersyukur untuk siang hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan buat setiap kami untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan, melalui firman yang boleh disampaikan oleh Kosam,
Tuhan, kami percaya apapun yang diberikan hari ini itu boleh semakin membuat hati kami melekat cinta. Kami boleh semakin mengasihi Yesus lebih daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Kami percaya ketika kasih itu ada dalam hati kami, maka hidup kami akan diubahkan. Hidup kami akan diserupakan dengan Kristus. Bahkan apa yang menjadi rancangan Tuhan pasti terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk teman-teman yang telah berjerih lelah dalam melayani Tuhan. Pada siang hari ini, Kosam yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan, urapi mereka lebih dalam lagi Tuhan, dengan urapan baru yang daripada Tuhan. Perlengkapi mereka dengan karunia yang telah Tuhan berikan bagi mereka. Untuk anak-anak Tunas yang hadir pada hari ini dan juga yang sedang mendengar di rumah nantinya Bapa, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka, memberkati studi mereka, memberkati masa depan mereka, bahkan apapun yang menjadi kesulitan yang mereka alami pada hari-hari ini, kiranya Tuhan boleh menolong mereka. Secara khusus untuk Excel yang berulang tahun, terima kasih untuk 1 tahun yang Tuhan tambahkan. Kami percaya semakin bertambah usianya, maka hikmat, kepintaran, bahkan pertumbuhan iman yang sempurna daripada Tuhan, itu Tuhan anugerahkan kepada Excel, untuk Excel boleh menjadi anak yang semakin setia dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar kami mau mengakhiri dan akan pulang ke tempat kami masing-masing, kiranya Tuhan boleh menyertai kami dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita menengadahkan tangan kita di hadapan Tuhan, kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya yang bercahaya penuh dengan kemuliaannya. Dan dia memberikan engkau kasih karunia-Nya. Hari ini Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian. Dan dia berkata, aku mengasihi engkau. Terimalah kasihku, supaya kasihku itu sempurna di dalam dirimu. Sehingga kau bisa melihat segala sesuatu yang baik terjadi dalam hidupmu. Pulanglah anak-anak, pulanglah teman-teman, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat bersaat teduh. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.